Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani Septianingrum. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan BIPA. Telah dijelaskan bahwa BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, perjalanan BIPA di Indonesia sudah cukup panjang. Sejak dikukuhkannya dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang ditegaskan dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda itu menjadi tonggak keberadaan bahasa Indonesia di tanah air kita. Semangat para pemuda kala itu sehingga melahirkan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional. Dan itu dikukuhkan pada tahun 1928 karena adanya Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara. Itu sejak Indonesia merdeka. Nah, melihat keberadaannya itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia sudah mulai dipelajari dan meluas dalam cakupan bahasa Indonesia yang dipelajari oleh orang asing. Berarti semenjak keberadaan bahasa Indonesia itu sudah mulai dipelajari oleh orang asing. Nah, rekam penjajahan di tanah air kita di Indonesia itu yang mengatakan hal demikian, dan akar dari sejarah dan tradisi pengajaran bahasa Indonesia itu terekam baik di Belanda. Bahkan menurut Darjo Wijoyo mengatakan bahwa Leiden sebagai kota suci pengajaran BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, terutama terkait pengajaran dan penelitian sastra Indonesia. Jadi tidak heran kalau di sana ada jurusan atau prodi yang bahasa Indonesia atau sastra Indonesia atau penelitian sastra Indonesia. Selanjutnya ada pembelajaran BIPA yang sudah berkembang pesat baik di dalam maupun di luar negeri. Terdapat 219 perguruan tinggi atau lembaga atau universitas di 40 negara yang melakukan pembelajaran BIPA. Nah, negara-negara itu ada negara Prancis, negara Australia, Amerika, Kanada, Belanda, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Nah, ini di Prancis. Di Prancis sejak tahun 1795 bahasa Indonesia diajarkan di Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Nah, itu sejak tahun 1795, bahkan sebelum Indonesia merdeka dan pengukuhan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diajarkan untuk kepentingan politik dan perdagangan oleh pemerintah Prancis pada waktu itu. Selanjutnya di Australia sendiri ada sekitar 27 universitas telah memiliki jurusan bahasa Indonesia. Jadi contohnya ada University of Sydney, University of New South Wales, dan lain sebagainya. Bahkan di Australia pelajaran bahasa Indonesia diwajibkan di kurang lebih 500 sekolah dasar dan menjadi bagian dari kurikulum di sekolah sebagai pelajaran bahasa asing yang disebut LOTE atau kepanjangan dari Language Other Than English, bahasa asing selain bahasa Indonesia. Selain bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia di sana bahkan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Selanjutnya ini di Jepang. Di Jepang sekitar 26 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Ada 26 universitas di Jepang yang mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satu universitasnya adalah Universitas Kajian Asing Tokyo dan Universitas Kajian Asing Osawa. Itu adalah merupakan dua contoh dari universitas di Jepang yang mengajarkan bahasa Indonesia. Kemudian di Cina ada beberapa universitas menyelenggarakan bahasa Indonesia. Nah, bahkan di Cina ini melakukan transfer kredit terhadap Universitas Indonesia agar pembelajaran BIPA itu terasa lebih nyata. Jadi tidak kaget ya kalau memang banyak sekali terjadi bahasa orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia, pertukaran mahasiswa di Cina. Kemudian di Rusia pengajaran BIPA sudah ada sejak tahun 2010. Bahkan di Rusia itu selalu melakukan permintaan pendidik atau tenaga pendidik untuk khusus BIPA. Salah satunya di Universitas Vladivostok University dan Moskwa University, itu selalu meminta tenaga pengajar atau tenaga pendidik di universitas tersebut. Kemudian di London terdapat pengajaran bahasa dan sastra Indonesia pada SOAS, yaitu School of Oriental and African Studies
atau Swasia. Nah, itu adalah satu-satunya universitas di London yang mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia yang didampingkan dengan bahasa atau sastra Arab dan Belanda. Kemudian ada di Vietnam dan di Thailand juga yang menyerukan untuk membuka jurusan bahasa Indonesia atau Melayu pada perguruan tinggi. Jadi di Vietnam ini dan Thailand ya, itu juga menyerukan untuk membuka jurusan bahasa Indonesia. Ini juga dua negara yang dekat dengan negara kita, yang keberadaannya dekat dengan negara kita. Bahkan di Vietnam itu, di ibu kota Vietnam, di kota Ho Chi Minh, itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di sana, yang setara dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Prancis. Nah, melihat perkembangan pengajaran BIPA itu baik di dalam maupun di luar negeri mengatakan fakta bahwa bahasa Indonesia sudah mulai diminati oleh orang asing. Nah, artinya itu untuk apa? Untuk menjadi sarana berkomunikasi. Nah, berkomunikasi untuk berbagai bidang kerjasama, bisnis, perdagangan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebutlah menuntut pemerintah untuk mempunyai strategi dalam perlindungan dan penguatan bahasa Indonesia. Ini menjadi sebuah peluang bagi kita dan juga sebagai tantangan untuk kita. Nah, sehingga munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, ini salah satu upaya pemerintah untuk menguatkan bahasa Indonesia agar semakin kokoh. Nah, di dalam bab 3 tentang bahasa negara dan bagian 4 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, pada pasal 44 menyatakan bahwa pasal yang pertama, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Yang kedua, atau ayat yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Dan ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ketiga ayat ini merupakan cara pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa internasional, tetapi tugas kita juga harus mempertahankan bahwa itu adalah bahasa kita. Baik, selanjutnya adalah sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.